Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sang manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tetapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam permenungan pagi hari ini saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema yang terluka, yang menyembuhkan. Yang terluka, yang menyembuhkan. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat kita semua dipanggil untuk menjadi orang Samaria yang baik hati. Yang kedua, saya mau mengajak Anda melihat seringkali dalam hidup kita juga menjadi seperti orang yang dirampok. Yang ketiga, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana Yesus adalah orang Samaria yang baik hati. Pertama, kita lihat kita semua dipanggil menjadi orang Samaria. Kedua, bagaimana kita juga seringkali jadi seperti orang yang dirampok. Dan yang ketiga, bagaimana Yesus adalah orang Samaria yang baik hati. Pesan Injil hari ini tentu sangat jelas bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi orang Samaria yang baik hati. Artinya, kita semua diberi kesempatan, kita diberi kemampuan untuk bisa menolong orang-orang yang terluka yang ada di sekitar kita. Tapi tentu kita tahu untuk menolong seringkali tidak mudah. Seringkali kita menghindar, seringkali kita lari, seringkali kita nggak mau tahu. Kalau Tuhan berikan kisah ini kepada kita, ini artinya
Tuhan percaya bahwa kita semua bisa menjadi orang Samaria yang baik hati satu dengan yang lain. Betapa indahnya hidup kita kalau kita bisa saling peduli, saling menolong satu dengan yang lain. Tapi seringkali untuk menolong ini sangat sulit. Kita seringkali katakan, kalau kita tolong dia, ini orang benar-benar perlu ditolong atau enggak? Jangan-jangan dia hanya pura-pura sakit aja. Jangan-jangan dia hanya pura-pura terluka aja. Apalagi dalam pengalaman sehari-hari, banyak juga yang pura-pura sakit, pura-pura kecelakaan, pura-pura terluka, supaya dapat kesempatan untuk bisa melukai yang lain, ambil keuntungan dari yang lain. Kita udah baik hati mau menolong, tapi ternyata kita malah yang dirampok. Kita udah baik hati mau menolong, udah capek-capek keluar dari zona nyaman kita, tapi ternyata orang ini malah nggak tahu terima kasih. Anda tahu bahwa rute perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko ini adalah rute perjalanan berbahaya. Yerusalem ini adalah tempat yang tinggi. Anda ingat di Yerusalem ada apa? Bait Allah. Bait Allah tinggi. Yeriko adalah kota yang rendah. Jadi perjalanan dari ketinggian menuju kota yang rendah, dan seringkali rutenya ini berbahaya, banyak penyamun. Kalau orang jalan sendiri di rute itu bahaya. Jadi sebaiknya jalan bareng teman-teman. Kenapa orang ini kok jalan sendiri? Dia sendiri yang cari resiko. Jadi kalau kita lewat di jalan itu, tiba-tiba ada orang yang terluka, kita juga harus melindungi diri kita. Jangan-jangan ini orang cuma pura-pura terluka aja. Kalau aku tolong dia, malah aku yang dirampok. Bahaya gak? Bahaya. Jadi dalam hidup seringkali kita gak mau tolong orang lain karena kita tidak mau ambil resiko. Gak berani. Daripada nolong, nanti malah jadi susah. Lebih baik udahlah, biarin aja. Ada alasan. Kalau orang susah, kita mau tolong. Tapi aku bisa tolong apa? Aku ini kemampuannya seberapa? Kecil. Sementara dia itu terluka. Jangan-jangan dia udah meninggal malah. Aku bisa buat apa? Gak bisa buat apa-apa. Ada alasan lagi. Jangan-jangan kalau aku tolong dia, nanti aku malah gak bisa jalankan tugasku. Berbagai tugasku jadi terbengkalai. Ada alasan lagi. Atau ya udah pura-pura tutup mata aja, gak usah lihat. Semua orang ada kesibukannya, semua orang ada masalahnya. Urus masalah masing-masing. Pura-pura gak lihat. Atau nggak mau lihat orang susah. Selalu ada banyak alasan buat kita untuk tidak menolong orang lain. Tapi Yesus panggil kita untuk jadi orang Samaria yang baik hati. Tapi bagaimana kita mau menolong kalau kita sendiri terluka? Makanya saya mau ajak Anda untuk lihat bahwa dalam perikop ini kita juga bisa melihat diri kita sebagai yang terluka, yang dirampok. Kita semua punya luka, kita semua punya kesulitan, kita semua punya masalah, kita semua punya keterbatasan, kita semua punya masa lalu. Apakah lalu ini alasan untuk kita tidak menolong orang lain? Nah, kita harus ingat bahwa siapapun kita, tidak ada orang yang sangat miskin
yang tidak bisa memberikan sesuatu buat orang lain. Tidak ada orang yang sangat kaya yang tidak bisa menerima sesuatu dari orang lain. Jadi, siapapun kita, seberapapun terlukanya hidup kita, selalu ada kesempatan untuk bisa jadi lebih baik. Selalu ada kesempatan untuk bisa menjadi berarti buat orang lain. Jadi, walaupun kita terluka, kita bisa menjadi yang terluka, yang menyembuhkan. Yang terluka, yang menyembuhkan. Walaupun kita terluka, ada masa lalu yang pahit, ada masa lalu yang sulit untuk diterima, atau masalah yang besar saat ini, bukan berarti bahwa kita tidak bisa lakukan sesuatu buat orang lain. Maka harus lihat Yesus sebagai sumber kekuatan kita. Yesus adalah orang Samaria yang baik hati buat kita semua. Karena siapapun kita, Yesus selalu bisa menyembuhkan kita, memberikan hidup baru buat kita. Bahkan justru karena luka kita menjadi kesempatan untuk kita bisa mengerti orang lain, bantu orang lain. Anda pernah terluka gak dalam hidup? Pernah kecewa gak dalam hidup? Bisa sembuh gak? Dalam nama Yesus bisa sembuh. Dalam nama Yesus bisa berubah. Dalam nama Yesus kita bisa mengalami transformasi. Karena Yesus seperti dikatakan dalam bacaan hari ini, yang terluka bisa disembuhkan oleh Yesus. Yesus sendiri mengambil hidup sebagai manusia untuk ikut serta dalam berbagai luka kita sebagai manusia. Maka Yesus menderita seperti kita. Yesus ditolak seperti kita. Yesus ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya seperti kita. Yesus wafat di salib. Apa penderitaan yang Yesus tidak alami? Apa luka yang Yesus tidak alami? Tapi justru karena luka-luka Yesus, Dia menjadi penyembuh buat kita semua. Jadi jangan biarkan luka itu menjadi penghalang. Jangan biarkan keterbatasan dalam hidup kita menghalangi kita untuk membantu orang lain, untuk ikut serta dalam karya Tuhan. Ada satu orang santo namanya Santo Camilius. Udah pernah dengar namanya? Santo Camilius. Santo Camilius ini lahir di tahun 1550 di Italia. Dia ini badannya besar sekali, tinggi sekali. Dan dia sangat kuat badannya. Tetapi dia punya satu kelemahan. Badan boleh besar, boleh tinggi, boleh hebat, tetapi dia lemah dalam hal menahan diri untuk judi. Jadi si Santo Camilius ini senang sekali berjudi. Jadi kalau Anda punya kesulitan dalam hidup dengan judi, cari Santo Camilius. Bukan supaya menang judi, tetapi supaya bisa mengalahkan kelekatan terhadap judi, ya. Nah, ceritanya gimana? Si Santo Camilius ini jadi tentara, tapi uangnya semua habis buat judi. Habis, benar-benar habis. Dia menyesal dengan apa yang dia lakukan. Dia cari romo, ketemu sama satu romo Fransiskan, diberi masukan untuk bertobat, untuk jadi lebih baik. Puji Tuhan, dia mengalami Yesus. Dia mau jadi romo, sempat ditolak. Tapi kemudian dia nggak kenal lelah, dia berusaha memberikan dirinya untuk
orang-orang yang sakit, orang-orang yang pergi perang, orang-orang yang terluka, orang-orang yang dirawat di rumah sakit. Santo Camilius memberikan hidupnya buat Tuhan dan buat orang-orang yang terluka. Karena dia juga punya luka di kakinya, dia punya satu luka yang gak pernah sembuh, yang buat hidupnya susah dan sakit di kakinya. Tetapi justru karena dia terluka, dia mengerti betapa susahnya punya luka. Dia mengerti betapa susahnya nggak punya uang karena kesulitannya sendiri. Dia mengerti betapa susahnya tidak dihargain oleh banyak orang. Justru karena berbagai lukanya, justru karena berbagai keterbatasannya, justru karena berbagai kepahitannya, dia memberikan hidupnya buat orang-orang yang dirawat di rumah sakit sebaik mungkin. Jadi kemudian dia kumpulin orang-orang lain, anak-anak muda lain yang juga mau melayani orang-orang sakit. Puji Tuhan, hidupnya diubah oleh Tuhan. Walaupun dia pernah hidup dalam kegelapan, hidupnya pernah hancur, buat Tuhan gak ada yang mustahil. Dia menyembuhkan banyak orang, walaupun dia sendiri terluka dalam hidupnya. Kita belajar jadi seperti Yesus yang terluka, yang menyembuhkan, sehingga kehadiran Anda sekalian membawa kesembuhan dan sukacita buat orang-orang di sekitar Anda. Amin.